Dan yep, begitulah Kalora yang amat so sibuk sekarang. Semenjak dia banyak belajar dan menjadi ambis, dia juga sangat peduli dengan kelas. Aduh, ketua kelas kita emang beda. Kalau si Kalor ngejabat jadi pejabat, pasti nggak ada. Stop, nggak usah ngomong macem-macem. Bahaya, kita masih kecil. Kalian tuh nggak ada kapok-kapoknya ya? Please deh, sehari Marah-marah terus dong. Kalora, cantik-cantik tapi waras. Gue kan pengen lesbian sama lo. Lepasin tangan kalian. Kotor banget sih. Ayo gue antar bersih-bersih. Oh, udah mau pergi ya? Kenapa? Lo jangan... Bahkan media sosial aja gue nggak tahu cara kerjanya gimana. Oh ya, anak si korban udah ada di panti asuhan. Menurut gue, harusnya anak itu dilindungi pihak berwajib. Takutnya anak itu juga udah jadi target. Terus si pelaku malah ngebuat kekacauan keadaan di panti. Masalah itu biar gue yang nanganin. Gue boleh kan ngebantu secara langsung? Ya, iya, gue omongin lagi nanti sama bokap gue. Makasih ya, lo cukup nenangin buat gue. Ngapa sih itu kakak-kakak? Mukanya gitu mulu, udah disenyumin juga. Padahal kita baru masuk loh, udah dapet perlakuan buruk dari kakak. Namanya itu Metani. Kata kakak gue sih dia sering dikucilin sama anak cewek, makanya dia selalu main sama cowok. Gue dikasih informan banyak banget sama kakak gue tentang murid di sekolah ini. Makanya itu, kalian tahu kan pertemanan cewek-cewek tuh gimana? Mungkin dia ngira cewek sifat pertemanannya sama semua, kayak semuanya itu manipulatif dan munafik. Padahal mah itu karena dia salah milih temen aja gak sih? Hai Kak Metani. Apa gunanya coba kalian ngomong sama dia? Menurutku sih dia nggak pantas punya temen ya. Heh, lo nggak berhak ya ngeluarin pendapat buruk lo itu. Dia itu masih ada kelas. Dikasih taunya nurut deh. Guys, kenalin, ini anak-anak kelas 10. Akhirnya, kamu hebat sayang. Semoga kalian selalu waras ya berteman sama kita. Kita masuk asrama minggu depan Kak. Oh, semoga betah ya. Gak bisa nih gue ngeliat yang petite-petite. Apa sih? Ayo Al, gak usah bawa mobil lah. Gak usah bawa mobil. Emangnya mau kemana? Aduh, gak lihat grup nih pasti. My Princess nyuruh kita ke kantor bokapnya sekarang. Iya, mobilnya taruh di sini aja. Deket kok, di seberang sana doang. Oke, kalian duluan aja ya. Gue mau ke minimarket dulu. Jangan lama-lama. Alaska. Alaska. Muka lo cengah banget, Al. Ya ampun, gue udah Kak, merinding. ada kain nggak? Ada, sebentar ya. Ayo pada di dalam aja yuk. Udahlah, ini cuma luka biasa kok. Bentar lagi juga, Pak. Au. Tuh kan, makanya. Ini udah parah sih.
Pemerintah nyuruh murid sekolah dan pekerja libur beraktivitas karena kondisi yang semakin parah ini sebelum pelaku itu ditangkap. Yes, libur. Tapi ingat, kalian adalah orang yang akan menjalani tugas ini. Jadi kalian gak ada libur, oke? Dasar lo on, pengen libur aja. Panggilnya langsung Rion aja, gak usah on. Kira gue on apa? Udah Al, sini gue aja yang ngambil mobil lo. Ayo Ron. Lah, terus Al gimana? Kan dia yang harusnya lebih diperhatiin. Dia kan posisinya ada di kantor polisi. Gak bakal bisa macem-macem tuh penjahat. Yang ada gue nanti di jalan tiba-tiba ditodong. Kan gak lucu. Ikhlas lo ngebiarin temen lo yang ini. Udah, cepetan sana kalian ambil. Gue tunggu di sini. Jangan lama-lama. Alaska, it's you? Sorry, gue udah punya cewek. Aku disuruh pindah ke kota selatan untuk sementara. Oke. Semoga betah ya. Kayaknya gue nggak bisa ikut deh sama tugas yang dikasih polisi-polisi itu. Bukannya gue nggak mau bantu temen, tapi Al, kalau semisal masih bisa diatasin, lo utamain dulu aja ya tugasnya. Memang berharap sama kita, sama lo. Ternyata lo di sini, Al. Ini laporannya udah keluar. Bekas luka di tangan lo itu luka yang disebabin sama laser. Hah? Laser kayak gimana yang bisa ngebuat luka? Namanya laser ablatif. Jenisnya emang bisa ngebuat kulit luar terluka. buset, udah pada ngumpul aja nih. Buset, emang anak-anak asrama udah pada pulang? Buset, ya iyalah. Kalau lo ngeliat udah pada sepi ya berarti udah pada pulang. Gitu aja nanya. Emang ya semua cowok tuh nggak jelas. Buset, emangnya semua cewek kalau PMS sewot mulu? Kecuali cewek gue, Princess mah bebas dong. Kalian ada rencana mau pulang nggak? Lah, ngapain? Kita kan bakal jadi orang sibuk. Sip deh, si paling sibuk, mentang-mentang campernya yang minta bantuan. Oh iya, waktu sore ada Gary tuh. Iya, waktu siang di sekolah gue minta bantuan ke dia. Telepon, suruh ngumpul. Dulu aja kita deket kok. Iya nanti dikira kita ngedeketin dia pas butuhnya doang lagi. Ternyata kamu di sini, Kalora. Hai Tante baru. Iya dong, mau ngobrol sama Kalora dulu ya, sebentar. Kamu mau pulang gak sayang? Tante khawatir. Kamu tahu kan, pekerja dan murid diliburkan gara-gara apa? Justru itu Tan, Kalora disuruh nanganin kasus ini sama teman-teman yang lain. Gak usah macem-macem deh, Kalora. Siapa yang nyuruh? Pemerintah ngutus kepolisian dan kepolisian juga minta bantuan ke kita karena dirasa pengetahuan modern generasi muda lebih bisa nanggepinnya. Kepolisian. Kalau butuh apa-apa hubungin tante aja ya. Oh, oke. Setelah jadi pahlawannya Kalora, mau jadi pahlawan juga buat urusan pribadi keluarga gue. Kenapa lo selalu ikut campur? Kita kenal aja nggak usah campuri hal apapun yang mau gue lakuin. Oh, mau tahu cara biar nggak ada orang yang selalu ikut campur masalah lo? It's as simple. Lakuin aja tindakan yang benar, maka nggak akan ada yang berani ngebenerin lagi. Ngeliat kelakuan lo yang kasar sama cewek, gue jadi nggak bisa ngebiarin Kalora sama cowok modelan kayak lo. Kalora, abang sama cowok itu selalu bahas Kalora. Coba gabung sama anak-anak itu. Mereka seumuran sama kamu. Dan sebentar lagi kita akan jadi tim. Kamu gak bisa terus-terusan ngikut mama kemana-mana. Kita beda tugas. Tumben, lo nggak manggil gue kak lagi. Gak cocok, gak mau, gak pantas. Maksudnya apa ya, Dek? Jangan mau anjir, Ra. Si kepiting refleks banget, gila. Kenapa? Iri ya? Ih, ngerinya. Najis. Ogah amat gue.
Setelah diumumkan di publik, memang banyak yang memberikan pikiran dan komentar negatif. Kalian bisa lihat sendiri di forum itu. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam keadaan takut. Lagi pula, ini untuk kebaikan kita semua. Sebelumnya, saya mewakili pemerintah meminta maaf kepada anak muda yang ada di sini karena menyeret-nyeret kalian dalam kasus ini. Sebenarnya nggak ada alasan khusus, cuma saya yakin kalian ini adalah anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi. Dan, oh ya, pemerintah memberi gelar ke kita, yaitu CPY. Saya, penasehat Tuan. Saya yang akan memberikan sarana untuk kalian ke depannya. Semoga nggak ada korban ya dalam penyelidikan ini. Kita kasih nama panggilan khusus untuk dia yang udah ngebuat kota kita geger. His name is Stranger, orang yang sangat misterius. Berdasarkan hasil interogasi saksi, dan juga kemarin saya dapat laporan, kalau salah satu di antara kalian udah ada yang kena. Apa itu benar? Benar. Maka dari itu, saya simpulkan kemungkinan besar si Stranger ini selalu menyembunyikan dirinya di atas gedung-gedung yang tinggi dan sulit dijangkau manusia awam. Dan juga anak dari korban kemarin itu bakal bergabung sama kalian, generasi muda. Berdasarkan penyampaian Gary, emang benar, seharusnya anak itu dilindungi pihak berwajib. Belum ada arahan sih dari pemerintah. Tapi kita coba di malam hari bertugasnya ya. Ingat, baju kostum kalian ini jangan sampai tertukar ataupun mau ditukar sama orang asing. Emangnya anak dari korban kemarin umur berapa dah? Sampai langsung diajuin buat gabung sama kita? Lah, kenapa emangnya? Bukannya gue mikir buruk, tapi gue ngira anaknya itu masih kecil gitu loh. Gue juga nggak tahu sih. Meme juga nggak dikasih tahu ciri-ciri anak si korban itu. Oh ya kak, kemarin-kemarin live gue banyak yang nonton. Itu harus gimana ya? Wih, hebat. Berapa yang nonton? 3, kayak spek banget. Si anjir. Emang seharusnya jangan terlalu excited. Tapi nggak apa-apa loh guys. Itu juga termasuk pencapaian. Tahu nih, padahal Alicia ngebuat video kita loh. Iya, harusnya kan kalian hargain dan dikasih support, bukan malah diketawain. Hah? Itu siapa sih? Ngeliatin kesini terus perasaan? Hah? Itu kayak Keiten deh. Hah? Lo tau dari mana? Dia kakak kelas gue waktu di SMP baru. Terus di akhir-akhir semester gue udah jarang lihat dia. Oh, waktu akhir semester itu dia udah pindah ke kota selatan. Lo kenal sama dia, Al? Enggak lah. Kita dikasih waktu break selama 3 jam. Yang, beli makan yuk. Ayo sayang, ayo. Nitip ayam goreng ya. Oh, sorry. Kalau mau tidur ke dalam aja, di sini dingin. Nggak apa-apa, tidur aja dulu. 2 jam lagi kita baru bergegas buat tugas. Masih lama kok. Alaska, Iya, kenapa? Ada apa? gue boleh tahu kan tentang hubungan lo sama Keiten? Mukanya bikin orang nggak bisa nolak aja. Oke, jadi dulu dia nggak punya temen dan selalu ngikutin gue kemanapun. Dia itu sama kayak Erik ya kan? Nih, aku buatin buat kamu. Gimana? Suka nggak? Enak. Aku suka banget. Terus di akhir semester itu dia pindah ke kota selatan dan di situ dia kelihatan lebih bahagia sama orang lain. Entah itu pacarnya atau temen cowoknya. Kita hilang komunikasi. Gue males nanya dan dia juga nggak ada nanya. Jadi ya udah. Terus, lo cemburu nggak waktu itu? Gue aja bingung. Ya kayak datar aja gitu. Loh kak, lo ngapain di sini? Lah, lo sendiri ngapain di sini? Ini gue mau nge-replay live kemarin. Cuma kalau di bawah gue agak malu, soalnya suara gue cempreng banget. Itu apa yang diumpetin?
Santai aja lah sama gue mah, aman kok. Ini lapis legit. Gue nggak so ambil kok, gue minta. Loh, Pak, lapis legit saya kemana ya? Perasaan di sini deh, saya cuma tinggal ke WC bentar tadi. Lah, mana saya tahu, baru datang saya. Kamu itu loh, masih muda udah pikun. Gak usah alasan deh, Pak. Orang cuma bapak kok yang ada di ruangan ini. Bilang aja kalau bapak yang ngumpetin. Ayolah, Pak. Kalau bapak makan, bahaya itu. Kan bapak udah tua, soalnya udah saya kasih bon cabe level 70. Hah? Lapis lagi dikasih bon cabe? Agak lain. Terserah kau aja lah. Minum-minum. Tapi Makasih banyak ya kak. minum di tempat bibir yang sama. Apa ini kiss virtual? Saya nggak tahu, Pak. Saya baru aja mau pulang. Saya lihat begituan. Sampai ngompol saya juga, Pak. Padahal ini lumayan jauh dari gedung-gedung. Lebih ke banyak pohon sih di sini. Luka tembaknya kayak yang ditembak dengan jarak dekat. Apa Anda tahu informasi tentang korban ini? Nama beliau ini Pak Dekarto. Dia ini tinggal sendirian di desa karena anak-anaknya pada di luar negeri. Setahu saya juga Pak Dekarto ini nggak pernah punya komunikasi intens sama siapapun di desa. Apalagi di luar desa, orang otaknya aja udah linglung karena faktor U. Apa ada nomor HP keluarga yang bisa dihubungi? Alah, udahlah, buat apa dikabarin anak-anaknya itu? Durhaka semua, Pak. Masa orang tua dibiarin tinggal sendirian? Kadang juga Pak Dekarto ini nggak makan selama 2 harian, gara-gara nggak dikasih uang bulanan sama anak-anaknya itu. Tapi maksud saya, udahlah Om, ngomong sama ras terkuat di bumi nggak bakal bener. Nanti kita cari tahu lagi sendiri. Hah? Sini dulu. Tolong kamu bacakan ini. Saya nggak bawa kacamata, jadi agak buram. Nggak tahu deh, Bu. Ini bukan tulisan biasa yang kita gunain. Hah? Mana coba sini lihat. Ini sih kayak tulisan bahasa orang selatan gak sih? Hah? Kota Selatan ya? Yaudah, biar saya aja yang bawa kertas ini. Kebetulan anak saya juga pernah tinggal di Kota Selatan. Barangkali dia paham. Nggak, seharusnya emang dia paham. Bisa-bisanya sekelas polisi berkelahi sama teka-teki dan tebak-menebak. Ngeremehin juga. Yang sabar aja, polisi juga kan manusia. Yang penting kita udah berusaha. Iya, kita belum pada kenalan ya? Kenalin, gue lah, kita semua udah pada tahu kok lo itu siapa. Gue Keiten, kelas 12 di SMA Smart School. Gue Hikari, sekelas sama Keiten. Gue juga, nama gue Akio. Kalian takut gak sih ke depannya? Hikari, kita ini udah kayak pahlawan di dunia nyata. So, apapun yang terjadi itulah hasil dari usaha kita. Jangan nyesel dan harus selalu bangga. Iya, mau kita yang jadi korban atau kita yang jadi pelaku, itu udah jadi resiko. Maksudnya gimana ya? Maksud gue, kalaupun kita yang jadi korban atau gugur, ya it's okay. Yang penting kita udah berusaha. Kalaupun juga kita yang jadi pelaku dengan cara menghabisi stranger itu, ya memang itu tujuan kita kan. Hah? Suara apa itu? Alaska, lo ngapain kesini? Tuh kan, bahaya. Yang lain udah pada ke kantor. Udah ayo, di sini bener-bener bahaya. Alaska, itu lo. Ayo buruan ke bawah, kasihan kalau orang nungguin. Alaska terus perasaan yang kena. Kayaknya emang si stranger ini ngincar Alaska deh. Iya benar, karena di area situ sebelumnya udah ada kalian duluan kan, yang bahkan lebih awal dan lama di situ. Kenapa tiba-tiba Alaska yang kena, padahal dia baru aja datang ke situ kan? Fiksi, emang dia ngincar Alaska. Baru juga lepas perban luka kemarin. Udah ada gantinya aja di kepala. Kita coba cara yang pertama dulu, yaitu dengan mengubah tampilan. Maksudnya Al harus oplas gitu? Ya nggak gitu juga dong. Cara ini dilakukan sebagai sinyal bahwa Alaska bukanlah orang yang seharusnya diincar. Karena biasanya si stranger ini membidik dari arah belakang badan kita. Jadi penampilan yang harus diubah Alaska di warna rambut atau ubah gayanya. Tapi bukannya semua pekerja udah diliburin? Terus Al mau ngubah gaya rambutnya di mana? Oh, tenang aja, saya punya kenalan. Nanti saya kirim alamatnya. Besok pagi-pagi banget kamu langsung aja ke sana ya. Harus banget nih. Alaska, ini taruhannya nyawa kamu sendiri loh. Ya. Kalora, besok temenin gue ya. Oh ya, Kalora, kamu... Keiten, mau kemana kamu? Di sini panas. Aku mau nyari udara segar. Maaf ya, dia emang gitu anaknya.
Tadi kok bapak-bapak yang nemuin korban itu kayak habis kerja ya seragamnya. Bukannya semua udah diliburin. Yang bener-bener udah libur total itu di kota. Kalau semisal di daerah pedesaan kayak tadi itu emang dijadwalin liburnya. Ya udah, kalian balik asrama aja sekarang. Udah malam banget soalnya. Bener kok ini asramanya, tapi di mana? Oh, itu. Alaska, kebetulan aku ketemu kamu di sini. Aku ada salah apa sih sama kamu? Dulu kamu nggak... Ethan, gue nggak ada waktu buat bahas masa lalu. Lo udah punya cowok, nggak seharusnya lo masih bersikap care sama gue. Aku nggak punya maksud apapun. Aku cuma nggak mau pertemanan kita jadi kayak gini. Dan juga aku nggak punya cowok. Apa kamu cemburu? So what? Cemburu? Gue udah punya cewek, dan gue cuma hilang respect aja. Hai Keaton, tumben pagi-pagi kesini. Udah siap, yaudah, ayo. Bahkan dulu Al nggak pernah natap gue kayak gitu. Apa kalau orang pacarnya Al? Apa kalian punya hubungan? Enggak. Kenapa lo mikirnya gitu? Keaton, gue sama Kalora nggak ada hubungan. Itu karena gue nyaman aja kalau sama dia. Alaska? Yang tadi itu... Enggak apa-apa kok, gue seneng kalau ada yang nyaman sama gue. Lagi pula nggak heran lagi sih, kan lo orangnya red flag ya. Tapi tadi kasihan Keatonnya. Kenapa lo nggak berusaha baikan aja sama dia? Lah, ngapain baikan? Emang gue musuhan sama dia? Lo tahu nggak? Gue suka banget sama cewek yang punya mata besar. Terus pendek. Lucu banget nggak sih? Kalau lo gimana? Kalau lo apaan? Itu tipe cowok yang lo suka. Gue sih nggak suka cowok, sukanya pria, lelaki gentleman. Padahal kalau orang nggak ada lembut-lembutnya. Kok bisa Alaska sejujur itu? Dari tatapan Alaska aja udah ngejelasin betapa istimewanya Kalora di mata dia. Selama bertahun-tahun ini ternyata banyak yang berubah ya. Pak Benny ini nyusahin aja ya. Orang mau santai juga. Mau di gimana ini Di rambutnya? warna aja deh. Warna apa, Ra? Bagusnya? Hah? Ya terserah. Oh, terserah aja deh, Kak. Maksud gue tuh, Nggak ceweknya, nggak cowoknya, sama aja. Jangan lama-lama, Kak, netapnya. Nanti naksir loh. Kalau naksir, saya nggak tanggung jawab ya. Suamiku lebih kaya raya, Dek. Udahlah, kalian mau keluar atau nunggu di sini? Soalnya bikin racikan warnanya agak lama, beberapa menitan gitu. Aneh ya, tukang hairstyle kok rambutnya acak-acakan begitu. Oh ya, lo mau beli apa? Ayo. Alaska kenapa? Alaska itu apa? Gue takut. Gue juga nggak tahu. Lo tenang aja. Gue mau pulang. Kita tunggu bentaran lagi ya. Habis itu kita langsung ke salonnya. Semoga aja udah aman. Ayo, Kalora. Kalian tadi denger kan? Saya udah telepon Benny kok. Iya, Kak. Selama ini sih dia nggak pernah lepas tembak brutal. Paling kayak ngasih sinyal doang. Habis itu udah deh ngilang. Lagi pula dia nggak akan berani nongol sekarang-sekarang. Kalora, masih takut ya? Ini mirip